Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan channel Sederhana ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi khususnya bagi teman-teman yang masih pemula yang ingin menguasai dunia servis aki. Ini hanya obrolan ya, tidak praktek, tidak menunjukkan praktek. Ada 3 tahap yang semestinya kita kuasai agar kita ini bisa menguasai servis aki. Dalam servis aki itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pra-servis, saat servis maupun setelah kerja servis. Nah, kita harus mengetahui secara teori pra-servis atau sebelum servis itu apa saja agar nyaman dalam kerjaan kita. Jadi 3 bagian ini yang harus kita kuasai. Sebelum servis atau pra-servis itu mencakup termasuk pemilihan barang ya, bahan-bahannya. Kita memilih itu kalau bisa ya yang masih bagus, usianya yang masih muda, yang belum begitu lama ya. Yang tahun keluarannya lebih terbaru ya. Itu milih bahan yang belum melembung dan seterusnya. Ini masuk pra-servis ya. Jadi harus kita siapkan ya. Jika kita memilih bahan ke rosok maupun ke bengkel-bengkel mau beli aki bekas, harus kita seleksi. Itu pra-servis. Kemudian termasuk yang kedua ini sudah masuk servis ya, menentukan cara dengan cara membuka ya. Setelah kita memiliki bahan, cara membukanya banyak ya teman-teman. Ada yang lokalisir sel seperti ini, yang misalkan rusak 2 sel ya dibuka seperti ini. Ini hanya banyak cara membukanya. Kemudian full seperti ini, digergaji full kayak gini, ataupun hanya sebagian seperti ini. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan. Jadi kita sesuaikan saja dengan alat yang ada maupun ya kenyamanan kita. Yang penting hasilnya upayakan hasil yang terbaik. Itu saat servis. Jadi membukanya seperti apa, termasuk kanibalan sel ya teman-teman. Menggantian sel itu kita sudah menyiapkan seperti apa kanibal sel itu. Barangkali kita sudah menyiapkan, kalau saya sudah siapkan ya ini sel-sel yang sudah teroksidasi seperti ini maupun yang belum ya. Ini sudah saya oksidasi menggunakan selmin untuk pengoksidasiannya ya. Tidak menggunakan alat yang lain, tapi selmin sebagai sarana oksidasi. Nah, begitu kita menemukan titik kerusakan yang harus kita ganti ya tinggal mengganti per blok. Atau kita ganti per biji juga nggak apa-apa ya, nyaman untuk penataannya seperti ini. Ini sudah teroksidasi yang siap pakai. Ini masuk pilihan ya saat servis, bagaimana kita menentukan mau nyervis dengan hasil yang terbaik, yang paling nyaman. Jadi sebelum servis pemilihan bahan, yang saat servis ada beberapa hal itu ya, termasuk cara membuka, menggunakan titik kerusakan. Titik kerusakan harus ada alat ya, ada alat yang paling sederhana seperti ini, murah meriah untuk menentukan kerusakan. Alat yang lain ya sudah saya sebutkan di konten yang lain. Kemudian saat penyambungan penyolderan, penyolderan teman-teman ini harus ya perlu saya sampaikan khususnya bagi teman-teman pemula. Itu harus hati-hati dan pastinya yang paling kuat ya. Sambungan yang kuat itu ya ujungnya kalau pas nyambung kaki-kakinya ya seperti ini harus bersih dan harus betul-betul lekat ya, konektornya harus kuat ya. Dibersihkan dulu, dikikir maupun dikerik dulu pakai cutter maupun apa, sehingga nanti saat pengecoran maupun penyolderan bisa lekat maksimal. Ini kaki-kakinya, karena kerusakan biasanya sering terjadi di sini. Maka ketika kita sudah kering, kemudian penyolderannya betul-betul lekat, insya Allah akan maksimal. Ini kegagalan penyambungan ya gagal, walaupun sudah awalnya bagus, begitu kena air, pakai beberapa saat, karena sambungan penyolderannya kurang maksimal, maka mudah rusak. Ini yang sel, antar sel. Kemudian penyambungan konektor ya teman-teman, kutub seperti ini juga harus lebih kuat. Selain kering, solder yang kita gunakan harus benar-benar panas. Ini agar betul-betul menyatu. Tentu harus disesuaikan dengan alat yang kita miliki. Ini
Termasuk penggantiannya bisa per blok teman-teman, tidak per biji seperti ini, tapi bisa full seperti ini. Oke, itu yang saat servis. Jadi saat servis ada cara menentukan, cara membukanya, kemudian menentukan titik kerusakannya, menemukannya, kemudian penyambungan. Ini yang harus menjadi catatan masing-masing tuser aki. Khususnya pemula harus disesuaikan dengan alat dan bahan. Kemudian yang terakhir setelah servis. Setelah servis ini ada beberapa hal teman-teman. Setelah servis ini sebelum finishing, jadi ada penyetruman. Pastikan saat penyetruman, ya ini sudah akhir ya, sudah dirangkai, disetrum dengan kualitas yang terbaik ya. Strum itu ya baiknya harusnya lebih tinggi dari yang di strum, minimal ya 15 volt. Atau kalau awal-awal bisa 18, bisa 25 atau 20, tergantung kita mau makin berapa ya. Nanti makin voltase makin besar, ampere yang masuk makin besar juga. Hanya efeknya tetap trafo yang mungkin panas dan seterusnya. Ini harus kita kuasai waktu penyetruman ya. Kalau kanibal atau belum oksidasi, ini kan sudah oksidasi ya, 1 jam sudah cukup, setengah jam, karena sudah begitu dirangkai dipasang ada strumnya. Yang masih belum dioksidasi biasanya perlu waktu ya 10 sampai 24 jam oleh saya ya. Yang masih mentah itu langsung, dia cukup lama. Setelah disetrum tidak langsung ditutup ya. Yang kedua, dibiarkan dulu. Setelah full dibiarkan dulu sehari, 2 hari, 3 hari, baru diuji beban maksimal atau layak, diamati tidak ada yang bermasalah, ya baru ditutup. Ini 3 tahap yang harus kita ketahui teman-teman. Hanya ngobrol-ngobrol saja. Jadi ada pra, saat maupun setelah servis. Semuanya harus sempurna, diupayakan sempurna. Ya kalau di awal memilih bahan itu sebenarnya ya namanya tukang servis itu kalau udah melembung, sebenarnya sudah melembung pun bisa ya diservis. Bisa, hanya kalau halus-halus itu kadang kerusakan sederhana sekali, hanya retak atau korosi, tinggal cor dah selesai. Ya, makin muda, usia keluarannya masih belum begitu lama, ya kerusakan masih ringan, kerja servis juga belum begitu berat. Kalau sudah melembung semuanya itu ya harus ganti total, sel plus harus ganti total. Itu saja teman-teman, mohon maaf hanya ngobrol-ngobrol doang. Sekali lagi untuk teman-teman pemula yang belum paham, yang belum tahu, monggo untuk komen di sini ya, di channel di bawahnya. Kalau saya tahu saya jawab, pas longgar itu saya jawab. Mohon maaf juga untuk WA itu sering belum saya kasihkan ya. Pernah saya kasihkan berapa, tapi tidak nyaman juga. Tidak nyaman. Mohon maaf ya, saya juga punya kesibukan. Terkadang belum saatnya saya sampaikan sudah ngejar terus. Ini nggak nyaman. Jadi untuk WA sudah saya hapus dari channel. Silahkan kalau mau tanya ya, yang lain juga ikut belajar. Saya jawab apa adanya ya. Yang seputar servis, ilmu servis ya. Kalau pas ada ya saya jawab, baik lampu maupun elektro maupun perakian. Saya jawab apa adanya sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari dari pengalaman yang saya alami, ya, bukan dari yang lain. Mohon maaf, itu saja, terlalu berpanjang lebar, dan semoga teman-teman senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam kemudahan, dan kita semuanya senantiasa diberikan kelancaran usaha, rezeki yang barokah, dan ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.